Halo teman-teman, selamat datang di channel Tarot Energi. Hari ini yang ditarotkan adalah dia menerima kamu dengan pamrih atau tanpa pamrih. Kamu menerima dia dengan pamrih atau tanpa pamrih. Melalui apa yang ditunjukkan tarot ini, kita akan bacakan orang kamu fokuskan ini menerima kamu karena apa yang dia inginkan dari kamu. Dan setelah dia mendapatkan itu, apa yang terjadi? Lalu, apa yang teman-teman inginkan dari dia ketika teman-teman sudah menerima dia? Di sini, melalui apa yang ditunjukkan oleh tarot, kita akan bacakan. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah like video ini, dan udah share video ini. Dan untuk teman-teman yang nanya, Kak, yang zodiaknya kapan dong, Kak? Kakak masih ada keinginan itu untuk bikin yang zodiak per zodiak ya teman-teman. Masih ada keinginan itu kok ya. Tinggal lihat aja ntar gimana. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari orang kamu fokuskan terhadap kamu dulu dan nerima kamu tuh dengan pamrih atau tanpa pamrih. Oke, orang yang kamu fokuskan di sini, dia melihat kamu itu adalah sebagai pemberhentian terakhirnya dia. Kalau dibilang dengan pamrih atau tanpa pamrih, dia ingin berkeluarga. Dia nggak mau punya masa depan di mana dia berakhir dengan sendirian. Lah, apakah di sini dia cinta sama kamu atau cuma karena pengen berkeluarga doang? Apa cuma karena demi nama baik doang? Apakah cuma karena nggak pengen pas masa tuanya sendirian? Apa karena itu toh? Teman-teman, ini the rabbit spirit. Now is a lucky time. Magic work through you. Nothing is waste. Orang yang kamu fokuskan di sini sedari dia dulu ya. Dia mungkin tidak terlalu memikirkan percintaan. Dia fokus dengan dirinya sendiri, fokus dengan pencapaiannya dia. Bicara masalah kayak ketertarikan secara fisik ya, pengen cari yang cantik atau ganteng, dia di sini lebih ke mana yang bisa menyesuaikan dengan apa yang dia butuhkan. Lalu bagaimana cara dia ntar bersikap pasangannya? Ini kira-kira bakalan baik atau kayak cuek gitu. Nah di sini ternyata orang kamu fokuskan tipikal penyayang. Jadi emang bener-bener dia sudah di tahap dimana tidak lagi melihat cantik atau nggak cantik, ganteng atau nggak ganteng. Ketika orang tersebut bisa menyesuaikan apa yang dia mau, ya benar-benar bisa menjadi apa yang dia mau, itu akan disayang banget sama dia. Jatuhnya kelihatannya agak gimana ya teman-teman. Namun orang yang kamu fokuskan di sini sudah pernah mengalami fase dimana ketika dia mencari yang indah-indah itu, dia tidak mendapatkan ataupun ditolak. Ketika dia berusaha untuk menjadi indah, ya menjadi yang lebih baik, tetap ada aja penilaian yang kurang dari orang lain terhadap dia. Dan itu mungkin sudah kerap kali terjadi sampai pada titik jenuh. Dimana dia tahu yang terpenting di hidupnya itu adalah sebuah penerimaan. Dan dia itu bisa merasakan bahagia dari penerimaan itu. Itu. Karena dia tahu ya, lebih baik bersama daripada sendiri. Dan dia tahu dia nggak bisa dan nggak mau sendirian. Dan di sini dia menerima kamu karena kamu bisa menyesuaikan dan masuk kategori yang dia inginkan itu. Dia merasa beruntung juga ya teman-teman. Kalau kehadiran kamu itu ya bikin dia senang ya, semangat gitu. Dan itu tidak membuat dia itu merasa rugi untuk memberikan kamu sesuatu. Dia juga merasa kamu punya rasa yang kuat terhadap dia. Dia bisa merasakan kamu tuh pengen apa nggak pengen sama dia.
Dan orang kamu fokuskan di sini juga ketika dia ngerasa kamu udah seikat itu sama dia, terus nanti kalau seandainya kamu berkembang makin baik, dia percaya kamu nggak akan ninggalin dia. Kepercayaan ini dengan pengalaman dan waktu ya, bukan dengan omongan. Tapi dengan energi yang dikeluarkan seiring kalian bersama. Biasa yang seperti ini tuh pengalamannya udah nggak main-main, tajam banget dia punya intuisi ya. Nah, ada nggak tuh di antara kalian kayak gitu? Nah, sekarang kita lihat ya, gimana reaksi dari kamu pada saat dia kayak gini. Coba kita lihat. Ada The Moon, ada Four of Wands, lalu ada Vulture Spirit. Gimana nih reaksi kamu? Oke, teman-teman. Di sini bisa dibilang kayak teman-teman tahu ya, teman-teman itu punya hobi ya, teman-teman punya kebiasaan, teman-teman sadar sama diri sendiri. Teman-teman tahu nggak sembarangan, nggak semua orang bisa menerima sikap ya teman-teman, nggak semua orang bisa mengikuti kemauan teman-teman gitu. Dan teman-teman tahu ketika teman-teman mendapatkan seseorang yang mau menerima teman-teman apa adanya ya, tanpa menilai yang buruk-buruk, teman-teman mempertimbangkan itu. Bukan artinya ya, oh bagus dong ini orang gitu kan. Kayak dia bisa ngikutin gitu. Terus tiba-tiba ada niat yang kurang baik, nggak seperti itu ya teman-teman. Tapi teman-teman lebih yang kayak, oke, syukurlah kalau seandainya dia nggak keberatan. Kalau misalkan teman-teman suka pulangnya malam gitu kan. Kalau teman-teman pulang malam bukan karena kerja ya, tapi mungkin karena habis nongkrong gitu. Terus teman-teman mungkin punya gaya hidup yang lumayan glamor ya, punya hidup um, yang pokoknya um, kece lah gitu ya, yang sangat oke gitu. Dan orang yang kamu fokuskan di sini ngelihat kamu kan tadi kamu mau ya menyesuaikan dia itu. Dan kamu pun kayak orang yang bukan pasrah ya, lebih kayak kalau emang dia bisa membawa, dia bisa memimpin, dia bisa mengarahkan, ya dia bisa ngatur, ya udah deh terserah mau gimana gitu. Terus kok dibilang ada rasa suka nggak di sini? Nah ini ada The Moon, ada Nothing is a Waste. Oke, aku belum sempet keluarin kartu pendukung, bentar teman-teman. Sorry ya, ini bukan pakai kartu ini. Kita menggunakan Grace Cover Spirit, Take a Leap of Faith. Di balik sikap teman-teman yang kelihatannya suka-suka ya, tapi teman-teman tuh punya iman yang kuat dan sangat setia. Hanya aja teman-teman di sini ya setiap orang punya ego ya. Mungkin teman-teman dulu itu terkekang gitu, tapi sekalinya teman-teman udah mendapatkan rasa bebas tersebut, teman-teman ingin bisa explore diri, ingin bisa kayak merasakan indahnya dunia. Ya, jadi kayak ingin kayak ngebales lah. Kalau dulu mungkin kayak nggak bisa ngapa-ngapain gimana, nah sekarang mungkin jadi kayak lebih bisa banyak menikmati hidup. Dan ngelihat ada orang yang tidak bermasalah ya dengan gaya hidupnya kamu, dan ditambah lagi kayaknya nih orang oke juga nih itu. Nah teman-teman juga seneng gitu kok dibilang cakep nggak cakep. Kalau seandainya udah di fase seperti ini ya, cakep atau nggak cakep ya udah perawatan gitu, perawatan ya bisa dibentuk gitu, terus bisa olahraga gitu. Dan bagaimana menjaga kesetiaan itu, bagaimana bisa saling memahami dan mengalah gitu kak. Jadi ini cinta bukan karena ngeliat fisik lagi ya kak. Ya bisa dibilang masih ngeliat fisik ya, dan juga mungkin melihat harta besti itu. Kak salah nggak kalau ngelihat kesuksesan orang itu jadi pengen sama orang itu? Menurut aku tuh biasa ya teman-teman ya. Kalau seandainya dapat pasangan yang lebih tajir, dapat pasangan yang dia kerja kerasnya oke banget ya, tapi dia sederhana, banyak yang mau teman-teman, dan itu hal yang umum itu. Ya hal yang umum. Terus ada misalkan ada omongan dan lain-lain, ya sudah, setiap orang kan hidup beda-beda. Karena kalian berdua saling sayang, dia juga nggak masalah, teman-teman juga nerima, gasken gitu ya. Dan juga saling menyayangi, saling menjaga. Dan ya sekarang kita lihat kayak teman-teman tuh terima dia dengan pamrih atau tanpa pamrih. Kita lihat dari tarotnya.
The Hermit dan Judgment. Kita lihat kartu pendukungnya. Antelope Spirit, life is speeding up. Kalau seandainya dibilang teman-teman menerima dia tanpa pamrih atau gimana, ada caranya dia, sikapnya dia ya. Mungkin kesannya kayak dia ini seperti pelarian. Dia ini seperti pelarian buat kamu. Gitu. Kamu menerima dia karena dia bukan hanya bisa mengerti kamu ya, tapi dia tahu apa yang kamu mau. Dan dia tidak sungkan untuk itu. Dan di sini teman-teman kayak mungkin sebelumnya teman-teman mengharapkan mau itu dari orang yang teman-teman suka, tapi malah tidak mendapatkan, malah teman-teman makin ngerasa capek. Tapi ketika sama orang ini, orang yang kamu fokuskan ini, dia mungkin tidak memicu rasa suka yang kuat dari teman-teman. Tapi entah kenapa dekat dia nyaman, hangat, dan juga kayak rasanya teman-teman tuh bisa mendapatkan apa yang teman-teman mau dari dia. Kadang teman-teman nggak minta pun dia udah tahu gitu. Seperti ada hati kecil teman-teman yang diketuk saat teman-teman mandangin dia. Ini adalah spinning up. Kecepatan teman-teman untuk sama orang kamu fokuskan ini tuh beda ya. Mungkin sama yang sebelumnya yang suka banget, itu ada kelok-kelokannya itu, berkelok-kelok. Tapi sama yang ini kok jalannya lurus ya, gitu. Kayak nggak ada rintangannya gitu. Apakah rasa suka itu bisa tercipta ya kak ya, gitu. Ya banyak orang dijodohin mereka cocok, ya udah jalan akur, sayang aja gitu teman-teman. Apakah di sini teman-teman akan mengalami hal seperti itu? Apakah ini dijodohin? Entah bisa mungkin dicomblangin orang atau mungkin dijodohin atau teman-teman ketemu sendiri. Itu. Dan yang bikin kaget lagi adalah teman-teman mungkin tidak berbuat banyak ke dia. Ya, teman-teman lebih kayak tahu dia pengen sama teman-teman. Terus teman-teman punya visi misi yang sama kayak dia walaupun dia nggak bilang sama dong kayak dia nggak bilang gitu, tapi dia cukup dengar dari teman-teman, oke ini cocok. Nah sikapnya itu menunjukkan bahwa oke dia mau coba dulu nih deket sama kamu, ya jalan sama kamu. Dan teman-teman yang tidak ada pikiran untuk sama dia ke depannya nanti tuh kayak yang ya udah deh, karena ada rasa cocok dan rasa nyaman sama nih orang dan rasa penasaran gitu. Nah kita lihat lagi reaksi dia gimana ketika dia tahu kamu kayak gini. Oke, ini the Queen of Pentacles, lalu ada Six of Swords. Oke, aku izin untuk sampingkan dulu kartunya. Oke. Embrace the in-between. Oke. Orang yang kamu fokuskan di sini sebenarnya diam-diam menyimpan kesedihan juga. Kalau ngelihatnya kamu terlalu diam, terus kamu kayak cuman enjoy doang gitu. Mungkin teman-teman ngelihatnya kayak udah kak biarin kan dia yang lebih banyak mau effort kan. Dia yang kayaknya lebih aktif nih gitu. Jadi teman-teman kayak ibarat ya udah gitu, terima aja, enjoy aja gitu. Nah, cuman ternyata di balik semangat itu dia juga nungguin reaksi baiknya kamu. Dia nunggu juga kamu effortnya apa nih gitu, tapi teman-teman nggak tahu kalau dia juga nungguin effort kamu, ya mungkin teman-teman nggak tahu itu. Nah sampai ada satu titik dimana kadang teman-teman ngeliat dia kayak mukanya agak mungkin murung, agak diem gitu, kepikiran apa jangan-jangan dia udah nggak suka lagi nih gitu. Nah sebenarnya balik murung itu dia lagi nungguin kamu nih effortnya gimana. Nah, terus pentingnya kita jangan selalu ngelihat di luar, kita waspada sama dalam diri kita. Kalau kita terlalu lihat banyak di luar, kita jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Lihat ke dalam diri kita, teman-teman. Menurut aku itu kuncinya. Dan orang yang kamu fokuskan di sini, ibarat dia udah rencanain A, B, C, D ke depannya sama kamu. Gitu. Terus karena dia ngelihat kamu nggak afford, dia kayak pending nggak ya, gitu. Kecuali kalau kamu ngomong ke dia ya, kamu tunjukin kamu suka, nah ini akan memberikan dia semangat, ngasih bensin ke dia untuk oke ini kayaknya masih bisa deh gitu, kayak masih oke deh. Dia hanya butuh reaksinya kamu aja sih,
Itu kamu tuh suka nggak sama dia. Dan orang yang kamu fokuskan ini juga masih bisa ngerasa malu ya kalau seandainya ternyata kamu nggak mau nih sama dia nih. Itu dia bisa ngerasa malu banget itu. Karena sampai di tahap ini dia ngelihat kamu tuh mau sama dia, ya kamu pengen bersama dia di masa depan nanti. Walaupun itu sekedar angan-angannya dia. Itu hanya akan menjadi pasti kalau kalian berdua resmikan. Oke, boleh. Ntar ya, 6 bulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Ketika kita udah ngucapin iya, nah ini hati-hati. Jangan karena untuk bikin orang seneng, tapi kita harus yakin. Karena alam itu menjadi saksi apa-apa yang kita inginkan. Apa yang kita ucapkan itu. Ntar itu bisa berbalik, teman-teman. Jadi, pentingnya ya kalau emang kita nggak mau sama tuh orang, udah jadi teman aja. Kalau emang beneran mau, ya udah. Silakan ya udah jalan gitu. Berarti kalau udah nerima nih, berarti harus nyiapin waktu dong, ya kan? Nyiapin waktu. Ya kalau seandainya diterima tapi nggak pernah ngasih waktu, telepon nggak pernah diangkat, di chat juga jarang dibales. Tapi dijawab ya oke gitu. Walaupun jawaban iya itu dilakukan, tapi pada prakteknya itu beda. Nah, orang yang menerima itu kira-kira bakal ngerasa gimana? Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, itulah kebenaran. Itu. Nah, jadi orang yang kamu fokuskan di sini, sampai tahap ini seperti mau lihat sejauh mana sih effort kamu buat dia. Itu. Dia tidak menilai kamu itu pamrih atau tidak pamrih dengan dia. Yang dia tahu adalah dia sedang menunggu kamu aja. Udah gitu. Dia nunggu kamu aja gimana gitu. Oke, itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih.